Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAS SAS UAS ya. Mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP TMPSN semester 1 tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PAS SAS UAS ya kelas 7 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Pernyataan yang benar adalah pernyataan benar adalah dari berikut ini ya. Nih. Pernyataan benar adalah yaitu A hanya 1 dan 2, B hanya 1 dan 4, C hanya 2 dan 3, D hanya 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah nah, pertama-tama kita lihat ya. Bilangan ini, bilangan ini kita akan merubah dalam bentuk bilangan desimal ya. Nah ini ya, 2/7 ini, 2/9 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal ya, untuk lebih mudah. 2/7 ini itu berubah menjadi 0,28 ya kalau bilangan desimalnya, lalu 2,9, 0,22. Nah dan ini ya selanjutnya. Di sini kita lihat, nah ini nomor 1 ini setelah dirubah ke dalam bentuk bilangan desimal, 0,28 ini yaitu kecil dari 0,22, itu salah ya, salah karena 0,28 ini besar ya. Lalu 1,66 ini besar dari 0,85, itu benar ya, benar. Lalu 0,62 ini kecil dari 0,4, itu salah. Sedangkan 0,28 ini kecil dari 0,37, itu benar ya. Jadi yang benar itu adalah nomor 2 dan nomor ini 4. Jawabannya adalah D ya, nomor 2 dan nomor 4. Lanjut, untuk bilangan bulat A, hasil pemangkatan A pangkat 3 dikali A ya dalam kurung pangkat 5 adalah A pangkat 8, B A pangkat 9, C A pangkat 15, D A pangkat 20. Jawaban yang benar adalah D, yaitu A pangkat 20. Nah, kok bisa A pangkat 20? Nah, ingat ya sifat yang digunakan yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya itu A pangkat M ditambah N ya. Jadi pangkatnya ditambahkan ya kalau kali. Tapi kalau ini dalam kurung A pangkat M ya, dalam kurung A pangkat M pangkat N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Itu sifatnya ya. Nah, di sini itu pembahasannya ini adalah A pangkat ini, A pangkat 3 dikali A pangkat 1 ya. Ini pangkat 1 ya, sama dengan angka pangkat 1. Nah, maka kita pakai rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Maka pangkatnya ditambah 3 tambah 1 yaitu A pangkat 4 ya. A pangkat 4 sudah jadi. Nah, A pangkat 4 lalu dalam kurung pangkat 5 kita pakai sikap seperti ini. Nah ya, lalu kita kalikan pangkatnya ya, ini ya. M kali N. Jadi 4 kali 5 A pangkat 20. 4 kali 5 20, A pangkat 20. D ya, A pangkat 20. D ya jawabannya. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 36, 72 dan 90 adalah A 18, B 36, C 72, D 360. Jawaban yang benar adalah, nah, pertama kita akan mencari faktor dari 36, 72, dan 90 ini menggunakan font faktor ya. Ini 36 ini kita bagi dengan 2 bisa ya, bilangan prima dapat 18, bagi 2 bisa 9, bagi 3 dapat 3. Selesai. 72 bagi 2 dapat 36, dibagi 2 18, dibagi 2 dapat 9, dibagi 3 dapat 3. Lalu ini 90 dibagi 2 dapatnya 45, dibagi 3 bisa dapat 15, dibagi 3 dapat 5. Nah, jawabannya adalah A ya, 18. Kenapa? Ini. Nah, 36 ini kan faktornya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya, karena 2-nya 2 kali dan 3-nya 2 kali. Begitu juga dengan 72 ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ya.
Lalu ini 92 kali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya 2 kali dikali 5. Dan untuk mencari FPB caranya kita ambil angka yang kembar atau yang sama. Yang angka yang kembar atau yang sama adalah angka 2 dan 3 ini. 2 angka 3 ya. Jika bilang pangkat, kita ambil pangkat terendah. Ini ada angka 2 yaitu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2. Pangkat terendahnya adalah 2. Lalu ini 3 pangkat 2. Oke, pangkat terendahnya kebetulan sama, jadi 3 pangkat 2 kita ambil. 2 kali 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 kali 9 18. Jadi jawabannya A 18. Oke, kita lanjut. Hasil dari 18A pangkat 4 dibagi 2A pangkat 4 adalah A 18, B 9, C 18, A pangkat 4 dan D 9A pangkat 4. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, yaitu 9. Nah, kok 9 dapatnya? Oke, lihat. Nah, sifat yang digunakan adalah ini. A pangkat M per ya, A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang M. Jadi pangkatnya dikurangkan. Ya, kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, itu ya tentunya. Nah, di sini A 18A pangkat 4 dibagi 2A pangkat 4. Jadi seperti ini ya. 18A pangkat 4 dibagi 2A pangkat 4. Nah, setelah itu 18 dibagi 2 akan dapat 9. Nah, kalau ini kita kurangi ya, 4 kurang 4 ya, ini sesuai ketentuan ini. 4 kurang 4 itu A 9A pangkat 0 ya. 4 kurang 4 0. Nah, karena A pangkat 0 artinya 1, berarti 9 kali 1 ya. Dapatnya 9. Makanya B 9. Hasil penjumlahan 7A ditambah 2B dikurang 6 dan min 6A tambah 5B dikurang 1 adalah A min A ditambah 7B dikurang 7. B A min 7B ditambah 7. C A ditambah 7B dikurang 7. D A dikurang 7B dikurang 7. Jawabannya benar adalah, nah, kita lihat ini 7A ini 7A ditambah 2B dikurang 6 ditambah dengan min 6A ditambah 5B kurang 1. Kita ini plus bertemu min jadinya min 6A, plus bertemu plus menjadi plus min 5B. Plus bertemu min jadinya min ya, jadi min 1. Jadi kita jumlahkan saja 7A ini ada kembarannya ini ya, sama 7A ini dikurang dengan 7A dengan min A itu menjadi itu A saja ya, atau 1A ya. Jadi A kita tulis 2B yaitu plus 2B ditambah dengan plus 5B jadinya plus 7B. Oke, min 6. Oke, bertemu dengan min 1. Artinya ditambah min 1 berarti min 7 ya. Jadi jawabannya adalah yaitu C, A plus 7B dikurang 7. Itu ya jawabannya C ya. Maaf, bukan A ya, C. C jawabannya yaitu A ditambah 7B dikurang 7 ya. C jawabannya. 2, 4, 6, 8, 10 dinyatakan dengan kata-kata adalah A himpunan bilangan genap antara 0 dan 12. B himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. C himpunan bilangan genap antara 2 dan 10. D himpunan bilangan genap antara 2 dan 12. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, himpunan bilangan genap antara 0 dan 12 ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah bilangan genap ya, antara 0 sampai 12. Hasil pengurangan min 7A ditambah dengan 14 dari min 6X tambah 15 adalah A X ditambah 1, B min X ditambah 1, C min X kurang 1, D min 13X tambah 1. Jawaban yang benar adalah A, yaitu X ditambah 1. Nah, kok bisa?
Nah, di sini kan katanya min 6x ditambah 15 ya, kita kurangi dengan min 7x ditambah 14. Nah, min bertemu min hasilnya itu plus menjadi plus 7x. Min bertemu plus menjadi min 14. Maka itu ini 6x ini bertemu dengan plus 7x itu menjadi x ya, atau 1x. Sedangkan 15 plus 15 bertemu dengan min 14 hasilnya 1. Jadi x ditambah 1. A ya jawabannya. Hasil dari 14 ditambah 42 dikurang 7 dikurang 12 dikali min 3 adalah A min 28, B min 16, C 44, D 56. Oke, jawaban yang benar adalah D yaitu 56. Nah, kok bisa sih 56? Oke. Pembahasannya yaitu ini. Nah, 14 ini ditambah dengan 42 ya. Ditambah dibagi 7 dikurang 12 dikali min 3. Nah, pertama yang kita cari itu kali dulu ini. Jadi kita kali. Nah, ini min 12 dikali 3 itu hasilnya 36 ya. 36. Ya, ini min 36. Min 36 ya. Lalu 42 ini kita bagi dengan 7. Jadi bataku ya, kita kali-kali dulu baru bagi. 42 bagi 7 hasilnya itu 6. Ya, 14 ditambah 6 dikurang min 36. Min bertemu min jadinya plus ya. 14 tambah 6 ditambah 36 hasilnya 56 ya. D jawabannya. Dalam satu tes, jawaban benar diberi nilai 5, yang salah diberi nilai samin 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 20 soal, Tasya menjawab dengan benar 14 soal dan 3 soal salah ya, serta sisanya tidak dijawab. Maka nilai yang diperoleh Tasya adalah A 65, B 67, C 72, D 70. Oke, jawaban yang benar adalah pembahasannya. Di sini katanya benar diberi nilai 5, salah diberi nilai min 1, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Nah, dari 20 soal, Tasya menjawab dengan benar itu 14 soal. Ya, 3 soal salah dan 3 soal tidak dijawab. Maka kita klikkan saja 14 soal ini. Kan kalau benar dapat nilai 5, berarti 14 dikali 5 ditambah 3 soal salah ya, dapatnya min 1, 3 kali min 1, ditambah 3 kali 0 ya, karena kalau 3 soal yang tidak jawab, itu dapat 0. Dapatnya itu 70, dikurang 3 ditambah 0, sama dengan 67. Maka jawabannya adalah B, 67. Perkalian dua buah bilangan bulat selain menghasilkan bilangan bulat. Oke, perkalian dua bilangan bulat selalu ya menghasilkan bilangan bulat. Sifat ini disebut dengan sifat A. Asosiatif, B. Komutatif, C. Distributif, D. Tertutup. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah itu tertutup ya jawabannya. Jadi perkalian dua buah bilangan bulat ya selalu menghasilkan bilangan bulat. Nah, sifat ini disebut dengan sifat tertutup ya. Jawabannya itu adalah D. Lanjut. Oke, soal nomor 11 ya. Dari pernyataan-pernyataan berikut, 1 yaitu min 2 kecil dari 4. 2 min 6 besar dari min 9. 3, 12 ini kecil dari 15. Pernyataan yang benar adalah yang benar. A hanya 1 dan 2. B hanya 1 dan 3. C hanya 2 dan 3. D 1, 2, dan 3. Oke, jawaban yang benar adalah A hanya 1 dan 2 saja yang benar ya. Nih. Min 2 ini kecil dari 4 itu benar ya. Lalu min 6 ini besar dari min 9 itu benar ya. Sedangkan 12 ini kecil dari 15 itu salah ya. Jadi yang benarnya yaitu hanya 1 dan 2.
Suhu mula-mula di ruang freezer adalah 21 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya menjadi min 6 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruang tersebut adalah A min 27 derajat Celcius, B min 15 derajat Celcius, C 15 derajat Celcius, D 27 derajat Celcius. Oke, jawaban yang benar adalah, nah ini diketahui kan suhu mula-mulanya adalah 20 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah min 6 derajat Celcius. Ditanyakan besar penurunan suhu. Oke. Nah, rumus besar penurunan suhu yaitu suhu mula-mula dikurang suhu akhir. Itu ya rumusnya. Besar penurunannya yaitu suhu mula-mula 21 derajat Celcius dikurang min 6 ya. Min 6 adalah suhu akhir. Nah, maka besar penurunannya yaitu min bertemu min jadi plus 21 ditambah dengan 6 derajat Celcius, itu hasilnya besar penurunannya adalah 27 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D 27 derajat Celcius. D ya jawabannya. Hasil dari min 12 ditambah 7 dikurang min 15 adalah A min 34, B min 20, C min 4, D 10. Jawaban yang benar adalah pembahasannya ini. Nah, min 12. Nah, ini. Min 12 ditambah 7 dikurang min 15. Min bertemu min menjadi plus. Min 12 ditambah 7 ditambah 15. Min 12 ditambah 22 sama dengan 10. Ya, jadi jawabannya adalah D 10. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 18, 27, dan 45 adalah A 178, B 270, C 345, D 407. Oke, jawaban yang benar adalah B yaitu 270. Nah, kok dapatnya 270? Nah, pertama-tama kita akan mencari dulu faktor dari 18, 27, dan 45. 18 ini kita bisa menggunakannya mencarinya dengan poin faktor ya. 15 ini dibagi 2 dapat 9, 9 bagi 3 bisa dapat 3. 27 dibagi 3 bisa dapat 9, 9 bagi 3 dapat 3. Oke. 45 dibagi 3 bisa 15 ya, dibagi 3 dapat 5. Oke. Dapatlah faktornya 18 itu 2 kali 3 pangkat 2 karena 3-nya 2 kali. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Lalu 45 itu 3 pangkat 2 kali 5. Dan untuk mencari KPK-nya, kita ambil angka semuanya ini ya. Ini ada angka 2 dan 3 dan 5 ya. Nah, jika ada bilangan yang kembar atau yang sama, 3 ini yang sama, kita ambil pangkat tertinggi ya. Nah, pangkat tertinggi itu 3 pangkat 3. Kita ambil di KPK-nya 2 kali 3 pangkat 3 dikali 5. KPK-nya itu 2 kali 27, 3 pangkat 2 27. 3 pangkat 3 ya, 27 dikali 5. Hasilnya 270. B ya jawabannya. Bentuk sederhana dari 3A dikurang 6B ditambah 2B dikurang 5A adalah A 8A kurang 8B, B min 2A ditambah 4B, C 2A ditambah 4B, D min 2A dikurang 4B. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, min 2A dikurang 4B. Nah, pembahasannya seperti ini. Kan 3A dikurang 6B ditambah 2B dikurang min A. Min 5A ya. Maka kini 3A ini bertemu dengan 5A. 3A ini bertemu dengan 5A menjadi min 2A. Lalu min 6B ini bertemu dengan 2B menjadi min 4B. Jadi D ya jawabannya itu min 2A dikurang min 2A kurang 4B ya. D jawabannya.
Penyelesaian dari 30 ditambah 6x sama dengan 12 adalah x sama dengan min 7, b x sama dengan min 3, c x sama dengan 3, d x sama dengan 7. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu x sama dengan min 3 ya. Oke, pembahasannya seperti ini. 30 ini ditambah 6x ya sama dengan 12. Oke. Lalu 6x ini kita geser ke depan. Lalu ini 12 ini kita pindahkan. 12, 30 digeser. Jadi 12 dikurang 30. Oke, 6x sama dengan min 18 ya. 12 dikurang 30 min 18. X saja itu 18 dibagi 6. Dapatnya X itu min 3. Di B ya jawabannya X sama dengan min 3. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.